warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mam, pimpin doa, Mam. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu tanya dulu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang elektrolisis. Ibu tes dulu dengan pertanyaan untuk mengingatkan dulu. Misalnya ada larutan CuSO4 di elektrolisis menggunakan elektroda inert. Bagaimana reaksi di katode dan di anodenya? Siapa yang bisa jawab? Bu tes lagi nih. Saya, Bu. Maizil ya? Saya, Bu. Oh ya, silakan Maizil. Masuk jangan. Reaksi di katoda Cu2+ Gimana kalau menggunakan elektrode yang tak inert? Misalnya logam Ag. Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba Abia. Bisa nggak Abia jawabnya? Akan elektroda tak inert, yaitu logam Ag, maka logam Ag akan mengalami oksidasi di anode. Tadi Abia menyebutkan reaksi di anode jika menggunakan elektrode yang tak inert, contohnya Ag. Nah, dari larutan CuSO4 tadi terionisasi menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Cu2+, kationnya sama dengan plus 2. Ya, itu sebagai valensi ya. Jadi valensi dari logam Cu sama dengan 2. Nah, valensi inilah ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hukum Faraday 1. Ya, setelah pembelajaran ini nanti ya, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa menerapkan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terjadi pada proses elektrolisis. Sekarang Ibu akan menayangkan video. Silakan amati ya. Apa yang kalian amati di video ini, silakan catat di LKPD. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi masalah ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau ada masalah terkait dengan video yang Ibu tayangkan tadi, silakan kalian catat di LKPD ya. Sekarang kita memasuki tahap pengumpulan data. Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Silakan amati anak-anak. Jika ada hal-hal penting ya, silakan catat di LKPD kalian. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 untuk elektroda selama proses elektrolisis itu akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listriknya. Pada soal yang pertama kita diminta menentukan massa logam perak. Lalu W sama dengan AR kali I kali T dibagi dengan V valensi dikali dengan 96.500. AR-nya tadi diketahui 108. Lalu dikali I itu adalah arus listriknya berarti 4 ampere. Lalu dikalikan T itu waktu dalam satuan detik berarti 7.200. G tadi muatannya adalah 1, lalu dikali dengan 96.500. Maka ini jika dihitung akan didapat hasilnya 32,23 satuannya. Catat ada hal-hal penting yang kamu anggap perlu, catat di LKPD-nya. Nah, di pengolahan data ini silakan kalian jawab beberapa pertanyaan tadi di LKPD dan kita presentasikan ya. Baik, untuk soal pertama Ibu bacakan. Besaran-besaran apa saja yang ditemukan pada proses elektrolisis? Ya, silakan Nabila. Besaran-besaran yang ditemukan pada proses elektrolisis
Yaitu ada massa zat, waktu, kuat arus, kalau Jadi besaran-besaran yang ditemukan pada proses elektrolisis itu ada massa zat, kemudian ada waktu dalam bentuk sekon ya, dalam satuan sekon, kemudian waktu kuat arus dalam ampere, kemudian kolom. Itu muatan listrik dalam satuan kolom. Nah, tadi terima kasih ya untuk Nabila sudah menjawab. Yang nomor 2, apa hubungan massa endapan yang terbentuk dengan muatan listrik? Silakan Laila. Pada proses elektrolisis, massa zat yang terbentuk berbanding lurus dengan muatan listrik. Jadi massa zat atau massa endapan yang terbentuk berbanding lurus dengan muatan listrik. Yang lain bagaimana? Benar tidak jawaban dari Laila? benar, Bu. Nomor 3, apa hubungan massa zat? Hubungan massa zat ya dengan massa ekuivalennya. Ya, silakan Oci. Massa zat yang terbentuk berbanding lurus dengan massa ekivalen, Bu. Terima kasih Oci. Kemudian selanjutnya. Iya, Bu. Tentukan waktu yang diperlukan untuk melapisi suatu permukaan besi dengan 3,05 gram seng dalam larutan ion seng dengan ArZn-nya 65 yang dialirkan arus listrik sebesar 5 ampere. Saya yang jawab, Bu. Oh iya, Aska ya. Silakan Aska. Ya. Yang diketahui itu massa zat yang dihasilkan atau W sama dengan 3,05 gram dan ArZn sama dengan 65 N valensi. Kuat arus I sama dengan 5 ampere dan valensi seng sama dengan 2. Yang ditanya itu waktu. Jawabannya adalah AR dikali I kali T per N kali 96.500. Yang ditanya waktu T sama dengan W kali N kali 96.500 per AR kali I. Sama dengan T sama dengan 3,05 dikali 2 kali 96.500 per 65 kali 5. T sama dengan 1811 detik. Itu hasilnya, Bu. Ada yang punya jawaban yang berbeda hasil waktunya? Sama, Bu. Sama ya? Berarti anak ibu pintar-pintar semua ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, dari yang disampaikan teman-teman kalian tadi, Ibu akan menyampaikan penguatan ya, atau meluruskan materi biar tidak salah konsep. Nih. Nah, hukum Faraday 1 ini dicetus oleh ilmuwan asal Inggris bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Bunyi hukum Faraday 1 ini tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian bahwa jumlah atau berat zat atau massa zat yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan muatan listriknya, ya. Muatan listrik dalam bentuk kolom yang dialirkan melalui larutan elektrolit. Kemudian massa zat juga berbanding lurus dengan massa ekuivalennya. Nah, jika ini dirumuskan, sudah disebutkan Maizil tadi bahwa W sama dengan E dikali F. Nah, itu ya kalau dituliskan dengan matematika. Bunyi dari hukum Faraday 1. Ibu contohkan dengan soal. Soalnya berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit selama 1 jam jika digunakan arus 10 ampere. ArCa diketahui 40. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita buat dulu diketahuinya ya. Jadi diketahui kuat arus tadi 10 ampere, ArCa-nya 40, waktunya 1 jam. Nah, 1 jam ini kita ubah dulu ke dalam bentuk sekon. Jadi dikali 60 menit dikali 60 detik, dapatlah 3.600 sekon. Kemudian CaCl2 kita buat reaksi ionisasinya menjadi Ca2+ ditambah 2 Cl-. Nah, Ca2+ itu valensinya sama dengan
2. Sudah dijelaskan tadi sebelumnya ya. Valensi Ca2+ itu 2. Yang ditanya massa kalsium yang dihasilkan. Jadi jawab rumusnya yaitu W sama dengan AR kali I kali T per N dikali 96500. Sehingga 40 dikali 10 kali 3600 per 2 dikali 96.500. Didapatlah hasilnya 7,46 gram. Terakhir kita simpulkan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu, akan menyampaikan kesimpulan. Bunyi hukum Faraday 1, yaitu massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektrode pada proses elektrosis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listriknya. Terima kasih, Nabila sudah menyimpulkan. Kita sudah memasuki tahap akhir dari pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang hukum Faraday 1. Setelah kita melaksanakan pembelajaran, kira-kira apa yang anak-anak rasakan setelah belajar menggunakan video? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang hukum Faraday 1, sudah menjelaskan apa itu hukum Faraday 1, kemudian rumus-rumusnya, kemudian contoh soalnya juga ya. Sudah tadi. Nah, minggu depan kita belajar tentang hukum Faraday 2, kelanjutan yang hari ini ya. Siap, Bu. Ya, sebelum Ibu tutup, Ibu mengingatkan, silakan kalian isi soal-soal evaluasi. Linknya sudah Ibu share di grup WA. Silakan jawab sesuai waktu yang sudah Ibu tentukan, supaya nilai kedisiplinan kalian juga bagus ya. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.